One, two, three, come on. Come on, come on. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayak jawab salamnya ya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana tadi itunya? HNI, sukses, sukses, sukses. Masya Allah, luar biasa. Beri aplaus lagi deh buat kita. Total partisipan ada 381, Masya Allah. Ini seluruh Indonesia ya? Ada seluruh dunia juga nggak? Seluruh dunia. Oh, baik. Nanti dengan tim saya seluruh dunia pada akhirnya insya Allah. Ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas di kesempatan siang hari ini dan mohon maaf bila mungkin nada suaranya agak berubah-ubah, tinggi rendah karena memang berbicara di siang hari itu setelah makan tuh cukup sulit. Ya, apalagi yang sambil senderan, zoomnya itu sambil senderan, sambil tiduran pasti terlelap ya. Pakai singlet boleh nggak Bapak? Yang penting videonya ditutup aja ya. Baik, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Ini kita di sini sebenarnya nggak ngasih materi, jadi cuma stand up komedi aja, insya Allah. Baik, satu hal yang saya perlu Kiai Haji Bagus yang beliau sampaikan tadi adalah luar biasa sekali. Nanti saya akan coba hubungkan dengan materi yang akan saya sampaikan. Saya diberikan amanah oleh tim di sini untuk sharing kepada rekan-rekan leader, rekan-rekan daripada Al-Falah Group sekalian terkait dengan personal mastery. Jujur sebenarnya adalah agak sedikit ragu saya sharing karena pertama kalau dalam konteks ke-HNI-an, saya ini termasuk newcomer di HNI walaupun sebenarnya kalau mau ngumpulin kartu member saya udah ngikut HNI itu mulai dari HPA dulu tahun 2000. Iya, jadi udah berapa kartu tuh? Ada 4 atau 5 gitu. Iya, ada setiap lagi yang kemudian udah dibikinin kartu, ditarik-tarik, dengan saya lagi dibikinin kartu lagi gitu. Jadi memang alhamdulillah sejak tergabung dengan HPA 2 tahun 2000 itu sampai hari ini saya nggak pernah bayar registrasi member. Iya, karena selalunya tuh ternyata itu nanti saya menemukan ternyata itu adalah genetika saya ya. Betul. Ini menarik, makanya kalau kita bisa pahami genetik jadi lebih menarik aja sebenarnya. Nah, iya makanya. Nah sekarang akhirnya saya ini yang modalin tim-tim yang lain gantian. Oke, baik. Terima kasih. Di sini di studio hampir ratusan orang soalnya jadi luar biasa. Beri aplaus. Dan bisa terdengar jelas. Baik, rekan-rekan leader semua kurang lebih sekitar 400-an orang, insya Allah. Mudah-mudahan ini LED semua yang 400 ini hadir ya. Enggak. Oh enggak? Oh campur. Baik, kita doain jadi LED semua ya. Ya kalau nggak LED jadi LCD lah ya. Kan repot ya gitu. Baik. Ini berat soalnya ngisi materi siang hari ya. Baik, alhamdulillah. Karena nggak cuma sekedar pendengar yang berat, pembicara juga berat ini ya. Luar biasa. Bisa dilihat kan memang kelas berat semua di sini. Ya. Gimana Bang Karni? Kita lanjut ya. Baik. Nah, materi hari ini saya diminta untuk berbagi terkait dengan personal mastery. Jadi pada poinnya begini. Mengenali manusia itu unik sebenarnya karena dengan berbagai macam karakter, kepribadian dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah bahwa selama tahun 2012 sampai hari ini sekitar 8 tahunan di samping background saya adalah seorang counselor, background saya S1 saya adalah bimbingan counseling, konselor sekolah sebenarnya. Kemudian saya coba ambil beberapa pendekatan terkait dengan karakter dan kepribadian seseorang. Saya menemukan satu pendekatan yang cukup menarik yang bisa kemudian memframing kita mengenali orang jauh lebih simple pada akhirnya, gitu ya. Nah, materi saya mau di-sharing itu enggak, Kang Agus? Oke, saya cuma ingin memulai dari satu paradigma awal terlebih dahulu bahwa
saya ingin mengucapkan selamat bagi rekan-rekan semua yang secara konsisten dan istiqomah bersama dengan HNI hingga hari ini. HNI, sukses, sukses, sukses ya. Nah, hal yang kayak gini kita akan lakukan sampai sepanjang acara ya. Iya baik, nggak ngantuk ya baik. Nah itu kalau kita bisa lihat di slide saya di sharing. Nanti ini materinya kita akan berikan kepada rekan-rekan semua yang ada di sini, yang tergabung dalam Zoom ya, for free ya, gratis. Silakan nanti diminta kepada bagian admin. Baik, kalau kita lihat di situ itu adalah gambar yang mungkin kalau terbiasa pergi untuk ibadah haji, ini adalah pemandangan pada saat wukuf di Arafah. Ya, jadi dari sekian banyak literatur ibadah atau bahkan aktivitas-aktivitas ibadah selama haji, ada satu bagian namanya wukuf di Arafah. Wukuf maknanya adalah kita berhenti sejenak, ya. Kemudian ibaratnya gini, materi ini sharing hari ini adalah saya pengen kita semua berhenti sejenak untuk coba kita melihat diri kita sudah sejauh mana pencapaian kita dalam kehidupan dunia ini dan apa yang mau kita akan lakukan dalam kehidupan kita kelak, gitu ya. Sebelum kita pada akhirnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang waktunya sudah habis. Ada satu ungkapan yang saya selalu sampaikan kepada siapapun yang mengenal saya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi seorang yang kemudian memiliki hidup yang bermakna, ya. Bahasanya begini, quote yang saya sering sampaikan, it doesn't matter how long you live, the important thing is how meaningful your life is. Ya, jadi untuk translate ada di kamera masing-masing ya. Ya, artinya. Ya, artinya apa tadi? Saya cuma ngapalin itu doang soalnya. It doesn't matter how long you live, jadi tidak menjadi masalah seberapa lama kita hidup. The important thing is how meaningful your life is. Yang penting adalah kita bermakna dalam hidup. Nah, satu hal yang memutuskan saya pada akhirnya bergabung dengan HNI adalah selain hijrah produk, saya menemukan bahwa ini adalah sebuah bagian daripada peradaban besar umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai Islam berupa adalah produk-produk yang insya Allah bisa mensejahterakan bahkan menyehatkan kita dengan dengan yang syar'i, dengan yang halal insya Allah, gitu ya. Nah di samping itu dengan kekuatan yang sangat luar biasa dalam proses networking ini menjadikan kita sukses secara berjamaah, jadi nggak sendiri-sendiri. Nah itu pada akhirnya memang pada poinnya bagi saya yang memang pada awalnya adalah sedikit dalam tanda kutip antipati terhadap network marketing. Saya jujur aja, gitu ya. Tapi pada akhirnya saya menemukan bahwa disinilah letak keberjamahan itu ya. Dan ini yang mau akan saya sharing kepada kesempatan siang hari ini terkait dengan bagaimana pada akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti network marketing sebagai bagian daripada episode kehidupan saya. Gitu. Next, oke ini ada operator ya. Baik, kita lihat di situ mungkin di gambar di layar kita bisa melihat bahwa ada dunia di sana, lalu ada akhirat. Kita memahami bahwa kehidupan kita ini sebentar. Nah, bagi kita yang mungkin terbiasa dengan mentadaburi Quran surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kematian dan kehidupan itu memang sudah Allah takdirkan. Cuman yang menjadi poin penting dalam ayat itu adalah bagaimana pada akhirnya kita melakukan ahsanu amala, amalan terbaik kita, gitu ya. Jadi banyak pilihannya nih, jalur-jalurnya banyak di dalam hidup ini. Kita bisa memilih mana yang terbaik untuk hidup kita. Tapi bagi Anda, jadi langsung kayak ini. Bagi Anda, gitu ya, yang sudah memilih HNI, maka ada satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa jalur genetika bisnis itu ada. Artinya kita bisa mengikuti pola-pola sukses daripada para leader kita. Dan itulah yang kita sebut dengan jalur genetika bisnisnya, gitu. Makanya kalau para leader lagi bicara, lagi menyampaikan profilnya dan sebagainya, bagaimana suksesnya di HNI, itu adalah sebenarnya adalah bagian yang bisa kita pelajari untuk kita bisa mengcopy pada akhirnya bagaimana jalur genetika kesuksesannya dia. Nah ini yang kemudian mau saya akan bukukan, yang akan saya concernkan kepada HNI menjadi warisan saya ketika saya bergabung dengan HNI untuk bagi siapapun yang pada akhirnya kelak nanti bergabung dengan HNI, dia bisa kemudian memilih genetika suksesnya dari para leader yang ada di saat ini gitu ya. Baik. Nah, jadi ini adalah pilihan kita dalam hidup. Mau akan seperti apa? Oke. Next. Yes, kita pahami bahwa peran manusia cuma hanya dua di muka bumi ini. Yang pertama adalah bicara tentang masalah ibadah. Sebagaimana ayatnya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Atau di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 kita pahami peran kedua adalah bicara menjadi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ini menarik nih ayat ini. Karena ketika ada diskusi antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana peran manusia di muka bumi ini, di akhir ayat tersebut Allah katakan bahwa Allah lebih mengetahui dibandingkan engkau gitu. Dan memang ternyata betul, di balik banyak orang yang pada akhirnya merusak, tapi ada orang-orang yang kemudian memakmurkan bumi ini. Ada orang-orang yang tetap kemudian berpegang teguh terhadap syariat, terhadap prinsip-prinsip dalam hal apapun termasuk bisnis, sehingga kemudian bisa memberikan manfaat besar bagi hidup umat manusia. Nah, di antaranya adalah bagaimana kita bergabung dengan HNI, ini adalah bagian daripada memakmurkan manusia di muka bumi ini untuk kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas anugerah atau amanah yang diberikan pada kita semua. Next. Ini masih ceramah dulu ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau bicara potensi manusia secara umum kita paham ya, karena ini bicara tentang personal mastery. Ya, personal mastery ini bicara tentang bagaimana kita memahami diri kita lebih erat lagi, lebih kuat lagi, lebih komprehensif lagi. Maka kalau secara umum ini mungkin yang sering banget kita pernah pahami bahwa manusia ini punya 3 potensinya. Ada akal, jasad, ruh. Simple, udah itu aja. Ya, akal bagaimana pada akhirnya kita berproses untuk berpikir, lalu ada jasad yang pada akhirnya kita harus kemudian perhatikan untuk kita terus sehat, dan ruh yang harus kita senantiasa untuk kemudian kita jadikan dia selalu berpegang pada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kemudian diisi dengan ibadah-ibadah dan sebagainya. Nah, luar biasa nih, 3 hal ini menjadi satu hal poin yang mungkin bisa jadi sudah menjadi blended ya, sudah menjadi satu komparasi yang tercampur dalam HNI. Ya, karena HNI tidak hanya berbicara tentang bagaimana akal ini bekerja untuk supaya bisa menjadi seorang leader, bisa mengelola dan sebagainya, tapi juga pada akhirnya suplemen HNI juga menjadi asupan buat jasad kita. Dan yang terakhir, saya merasakan sekali HNI ini menjadi satu network yang memiliki ruh yang sangat luar biasa. Baik, next. Nah, ini yang sebenarnya mau sampaikan ya terkait dengan personal mastery. Dari sekian banyak konten materi personal mastery yang saya punya, saya rasa inilah poin penting yang mungkin saya akan menjadi catatan buat kita semua. Ini para peserta pada pegang catatan kan ya, gitu. Mudah-mudahan ya. Yang tadi mungkin pakai kaos dan sebagainya nggak masalah ya. Yang penting catat gitu ya, materinya. Nyatetnya di Zoom ya ini. Ini luar biasa ini. Ini kalau tadi dari plekmatis, sanguinis, melankolis ini kayaknya tipenya apa nih yang coret-coret di Zoom ini? Ya, oke, baik. Nah, bicara tentang matra diri, sebagaimana kajian kami dalam konsep Stephen, nah ini menarik adalah bahwa setiap kita memiliki framing 4 leverage dalam hidupnya. Ya, dimulai dari pada matra personality, kemudian pada matra mentality, pada matra morality, lalu pada matra spirituality. Lalu bagaimana tahapan-tahapan itu? Ya, oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama berbicara mengenai matra personality. Ini adalah matra pada konsepnya adalah kita apa adanya kita, gitu ya. Apa adanya kita. Mau kayak gimana kita nih? Itu adalah apa adanya. Itu baru di level pertama tuh dalam matra personality. Gitu ya. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas tentang apa saja bagiannya di dalam matra personality. Tapi yang mau saya sampaikan adalah konsep dasarnya adalah bicara tentang matra personality itu adalah bicara tentang kita apa adanya. Setiap manusia lahir memiliki potensi. Ya. Tidak ada manusia yang lahir itu tidak berguna, tidak ada. Bahkan mereka yang kemudian berkebutuhan khusus sekalipun, ya, mereka memiliki kebergunaan, kebermanfaatan di muka bumi ini. Ya, kita bisa lihat kan, mereka yang kemudian dikategorikan berkebutuhan khusus tapi memiliki prestasi yang luar biasa. Ini memang Allah Maha Adil bahwa manusia dilahirkan itu merupakan salah satu fase di mana mereka memiliki potensi. Karena lahirnya saja itu sudah kemudian merupakan hasil kompetisi pada saat di dalam rahim. Ya, kita ingat kan kalau dalam pelajaran biologi gitu, kalau gurunya dulu menyampaikan gitu, kalau masih ingat masuk kelasnya, gitu kan, sel telur itu hanya dibuahi oleh 1 sel sperma. Dari sekian berapa banyak sel spermanya? Ada yang pernah ngitung nggak? Nggak ada kan? Ya, ngitung itu kurang lebih sekitar miliaran. Kalau nggak percaya ngitung sendiri ya. Oke. Itu cuma 1 gitu.
pada saat kemudian masuk ke dalam alam rahim di dalam rahim pertama tuh ada yang udah gugur, ada yang balik arah lagi, nggak kuat gitu kan. Ada yang terus nyampe kemudian pada akhirnya bertemu dengan sel telur dan akhirnya membuahi. Ini satu, kita dilahirkan tuh, kita ini memang jadi pemenang. Ya become a winner gitu. Kita bukanlah kemudian sosok seorang yang pada akhirnya dilahir itu jadi punya mental yang lemah, enggak. Kalau kita lahir itu adalah karena bagian daripada kemenangan gitu. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita kemudian tergabung dalam hal ini, poin pertama mindset yang kita bangun adalah kita harus menjadi seorang leader yang hebat di sini. Gitu. Luar biasa. Perhatian kalau mau tepuk tangan, boleh ya tepuk tangan aja. Nggak usah perlu dikoordinir tepuk tangannya. Jadi nanti kesannya ada penonton bayaran ya. Oke, baik. Nah, tadi kebicara tentang personality itu kira-kira demikian. Nah, di pada mata mentality itu bicara tentang keahlian, bicara tentang skill. Bicara tentang 10.000 jam. Kalau kata Malcolm Gladwell itu, orang dikatakan ahli itu ketika sudah melewati 10.000 jam. Nah, Anda ketika berada pada posisi bisnis high ini, udah berapa jam Anda gitu? Kalau belum 10.000 jam, Anda belum dikatakan expert gitu. Ibaratnya gini, misalnya kita memprospek satu orang itu 1 jam. Berarti kurang lebih Anda harus memprospek 10.000 orang baru Anda dikatakan ahli. Gitu. Anda melakukan apa tuh? PCA ya? PCA kan? Ya. PCA selama 1 jam. Berarti Anda melakukan 10.000 PCA, baru Anda dikatakan bahwa Anda expert. Sebagai orang yang sudah... Terima kasih. Nanti bayarannya ada di kas bendahara ya. Oke. Nah itu bicara mentality ya. Kita bicara aku yang tergembleng. Kita nanam ini namanya mielinnya. Mielin HNI-nya udah ada belum gitu di kita? Gitu. Karena kalau belum muncul mielin HNI-nya, ya bagaimana kita mau berjuang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah matra morality. Bicara tentang aku ini nggak penting. Yang penting adalah kita. Ya. Kenapa demikian? Karena kita sedang berbicara tentang bagaimana kita ingin memakmurkan umat banyak orang. Ya, umat ya, banyak orang dalam hal ini. Jadi nggak cuma pikirin pada kita. Saya pernah baca berapa literatur buku, banyak motivator bisnis terkenal di dunia. Ternyata apa? Kita menemukan hanya satu saja bagian yang itu menjadi ya punya aligning, punya keterhubungan antara satu dengan yang lain. Apa itu? Ketika bisnis yang mereka jalankan itu fokusnya pada membuat orang lain ya, mendapatkan kebaikan daripada bisnisnya itu. Jadi fokusnya pada orang lain. Dan saya ingat banget ketika kemudian tergabung di HNI yang kita tanamkan adalah, kita LED masing-masing, bareng-bareng gitu. Nggak bisa LED masing-masing gitu kan. Kita pengen supaya ketika tergabung dalam HNI itu, kita semua menjadi leader bersama-sama. Kita merasakan produknya bersama-sama bagaimana manfaatnya dan sebagainya. Itu harus bersama. Ini kita bangun kebaikan itu. Maka berada di pada matra morality. Nah yang terakhir adalah matra spirituality. Kita menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah itu dia. Ya. Nah itu kira-kira gambarannya. Untuk naik leverage matranya seperti itu. Nah pertanyaan nanti pada diri kita bisa evaluasi. Kita sekarang lagi di matra mana? Kalau sampai hari ini, kita masih bingung besok mau ngapain. Kita masih ngelihat rumput tetangga lebih hijau dibandingkan saat ini yang kita jalankan. Maka Anda belum beranjak pada matra yang naik, pada data selanjutnya. Mungkin bisa jadi kita belum tuntas di matra personality-nya. Gitu. Nah, saya ingin menambahkan sedikit saja apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Bagus tadi pada saat di sesi awal. Bicara tentang personality plus. Itu adalah salah satu karya daripada Florence Litter di tahun 1983. Bukunya itu buku lama banget itu, terkait dengan personality plus. Ya, mengenali karakter orang, ya, kepribadian orang berdasarkan behavior state, keadaan pada saat itu. Makanya menggunakan pendekatannya secara psikometrik. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa, boleh di next selanjutnya? Ya. Untuk memahami diri kita, secara genetika, setidaknya kita memiliki 5 poin ini yang perlu kita bahas. Tapi sebelumnya kita bahas adalah, saya mau kasih tahu dulu ada rumus di atas itu. Ya, fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Ini bagi teman-teman guru biologi atau mereka yang pernah kemudian belajar waktu SMA, pasti belajar tentang ilmu genetika. Bahwa fenotip keadaan kita hari ini, keseluruhan itu terdiri dari genetika kita dengan lingkungan. Kita bicara tentang nature dan nurture. Ya, kita bicara tentang bagaimana kemudian ada potensi yang sudah Allah berikan sejak kita lahir, fitrah. Ini yang kita sebut dengan syakilah dalam Al-Quran. Atau bahasa lain adalah i'malu ala makanatikum. Ya, ujung kemampuan terbaik seseorang. Itu dalam Al-Quran. Allah katakan demikian. Luar biasa nih. Ya. Lalu bagaimana lingkungannya hadir. Untuk kemudian kita bisa ya memadukan dengan genetikanya, lahirlah kita menjadi sosok manusia hari ini. Ya. Nah,
dalam proses mengenali diri kita, banyak faktor. Di antara faktor yang terbesar yang bisa kita pelajari adalah dua hal. Yang pertama adalah bicara tentang pendekatannya menggunakan psikometrik atau penggunakannya adalah dengan biometrik. Yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Bagus tadi adalah bicara tentang psikometrik. Sesuatu yang kemudian kita mengenali diri kita melalui pencil and paper, sesuatu yang kita isi. Nanti akan bersamaan juga dengan materi, kita sebut juga ada materi IQ test, ada DISC, Dominant Influence Steadiness Compliant, ada lagi talent mapping dan sebagainya. Sesuatu yang berhubungan dengan pilihan menggunakan pencil paper itu adalah pendekatan psikometrik. Biasanya teman-teman psikolog yang kemudian mengambil ranah ini. Tapi ada satu pendekatan yang mungkin saya mau berbagi dengan rekan-rekan semua, dan ini saya jalankan dalam tim saya adalah berbicara tentang pendekatan biometrik. Dan ini lebih kepada tingkat advance, di mana berbicara tentang tidak hanya ranah psikologi yang kita lihat, tapi juga biopsikologi. Gitu. Nah ini menarik memang pada akhirnya. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana karakteristik seseorang, kepribadian seseorang, ini. Lagi berhenti sesak. Instable. Oh, oke, baik. Saya kira tadi berhenti gitu ya. Gitu aja. Jadi kita bicara tentang pendekatan biometrik. Nah, apa pendekatan biometrik itu? Ada 3 yang umum. Pertama adalah fingerprint, yang kedua adalah retina mata, yang ketiga adalah DNA. Nah, yang DNA kita sedang riset, karena nanti ini akan banyak mengungkap banyak hal. Tapi yang menarik adalah saat ini kita menggunakan biometriknya adalah bicara tentang fingerprint. Nah, kenapa fingerprint? Karena bicara tentang fingerprint itu memang sudah ada risetnya. Ya, Profesor Zhe Guojing di Beijing University mengatakan bahwa sidik jari kita, ya, dermatoglyph is represent about gen and brain. Ini adalah representasi daripada gen dan otak seseorang dan merupakan external existence of DNA. Nah, dengan ini pada akhirnya yang saya mau lakukan adalah bagaimana memadukan suplemen-suplemen, produk-produk Henny ini, lalu kemudian diselaraskan dengan tipe apa secara genetikanya. Jadi pada akhirnya kita bisa maintenance kesehatannya dia. Gitu. Dan ini udah riset, berdasarkan riset ya. Sudah berdasarkan riset di Balikpapan, di Laboratorium Prodia oleh sahabat saya, seorang dokter, ya namanya Dr. Hendra. Gitu. Nah ini yang kemudian ingin saya sampaikan kepada rekan semua, bahwa ada pendekatan ini. Di antaranya ada 5 poin ini. Mungkin bisa kita sambil nyatet-nyatet ya. Jadi ada faktor yang kita sebut dengan hereditary, faktor yang diturunkan dari kedua orang tua. Misalnya apa di situ? Misalnya adalah tentang tipologi tubuh, tipologi wajah, ya, kapasitas hardware, golongan darah, itu adalah yang diturunkan dari kedua orang tua. Tapi ada yang nggak diturunkan oleh kedua orang tua. Apa itu? Faktor unhereditary-nya, yaitu faktor fitrah kecerdasan kita. Yang kalau dalam pohonnya strata genetik ini, di dalam blueprint-nya manusia, kita sebut dengan konsep potensi genetik Stephen, atau bicara tentang laki-laki atau perempuan. Jadi kita laki-laki atau perempuan itu merupakan adalah faktor unhereditary. Sudah ditakdirkan Allah, gitu ya. Jadi perlu kita pahami nih tentang beda laki-laki dan perempuan seperti apa. Oke, bagian pertama, bicara tentang perbedaan gender. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira laki-laki dan perempuan itu berbeda atau sama? Beda atau sama? Oke, ini kenapa pada nggak bersuara? Oh ya di mute ya, baik ya. Lupa saya. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau sama, saya rasa forum ini saya hentikan ya. Ya, saya salah, berarti salah forumnya ya. Laki-laki dan perempuan ini berbeda. Ini pendekatannya banyak banget ya. Teman-teman bisa kemudian mempelajarinya dengan banyak buku ya. Ada buku, misalnya contoh adalah karyanya bicara tentang Men Are From Mars, Women Are From Venus misalnya. Atau bukunya Barbara terkait dengan Men and Women at Works. Nah, saya kebetulan ngambil secara khusus license-nya sebagai Gender Intelligence Master Trainer dari Malaysia, dari guru saya namanya Pak Ute. Beliau adalah pakar Gender Intelligence di Malaysia. Beliau share ilmunya kepada saya gratis, full. Padahal beliau ngambil materi itu berbayar waktu ada acara summer di Amerika. Nah, ini yang membuat pada akhirnya menjadi value hidup saya sampai hari ini adalah saya ingin berbagi. Kenapa? Karena beliau saja ilmu yang dengan ratusan, bahkan mungkin berapa juta beliau ambil itu, beliau kasih share free pada saya. Karena beliau ingin supaya ilmu itu tidak ada yang disimpan bagi beliau. Ya. Makanya salah satu rahasia hidup beliau di usia 60 tahun masih saja sehat, masih saja ceria dan sebagainya. Kenapa? Karena beliau dia mau pada saat kemudian beliau nanti meninggal, diantaranya adalah beliau ingin tersenyum karena tidak ada ilmu yang disimpan oleh beliau. Masya Allah. Jadi ini yang pengen saya share semuanya.
Ya. Jadi bicara tentang laki-laki dan perempuan ini berbeda. Contoh, sederhana saja, karena materi ini khusus 1 hari nih bicara gender intelijen aja. Iya beneran, jangan tanya. Ini kita bahas secara umum saja. Misalnya contoh pada fungsi tipologi matanya, ya. Mungkin kalau pada rekan-rekan yang biasa ngikutin Dr. Aisyah Dahlan, hampir sama seperti itu kira-kira kurang lebih ya, tentang beda laki-laki dan perempuan. Topik bagus, dibukukan sangat bagus. Yes Pak Joko, insya Allah nanti dibukukan insya Allah ya, tunggu saja ya. Baik. Nah jadi laki-laki misalnya pada tipologi matanya hanya sebelah kiri saja yang berfungsi dengan baik, dia mengerucut, gitu ya. Sedangkan pada perempuan dua-duanya berfungsi dengan baik. Saya nggak percaya, kata seorang istri kepada saya. Saya bilang, ibu coba naik mobil bersama suaminya. Nanti kalau ada perempuan cantik lewat di sebelah kirinya, gimana posisi laki-lakinya, ya, posisi suaminya? Pasti dia akan nengok, Bu. Ya, nggak mungkin dia akan lurus gitu aja, nggak mungkin ya. Kecuali dia memang imannya bagus, ya. Ya kan? Pasti dia akan nengok. Kenapa? Karena memang satu fokus. Makanya saya bilang sama para laki-laki yang sudah dipilih menjadi suami, Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena istri Anda melihat Anda dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan semua itu luar biasa Anda dipilih. Tapi kalau pada laki-laki harusnya ditanya, Anda memilih saya karena apanya gitu. Ya. Karena memang fokus. Nah, itulah yang menyebabkan pada akhirnya kromosomnya pun pada kromosom laki-laki itu XY, pada perempuan itu XX, ya kan? Nah, sedangkan kromosom warna itu adanya di X, ya. Adanya di X. Di sini hanya ada suara gambar, ada suara gambar tak ada. Ya. Macam mana tak ada gambar? Di Bu Seriwati ya gitu. Sabar Bu ya gambarnya nanti. Mungkin sedang proses Bu gambarnya. Dicetak dulu. Oke, baik. Jadi kromosom warna itu adanya di X. Jadi pada akhirnya laki-laki itu sedikit cenderung buta warna ya. Kadang suka nggak matching-matching pakai bajunya ya. Dibandingkan pada perempuan yang dua-duanya kromosom warnanya bagus ya karena XX. Makanya kalau pada warna pada perempuan itu luar biasa, jutaan warna ya. Buktinya gimana? Kita tanya ya, kita tanya. Kalau terima kasih. Ini kopi HNI ya. Ini kopi HNI loh ya, kopi HNI, kopi Sevel, 7 elemen. Luar biasa 7 elemen. Saya minum dulu ya, baik. Haus ya? Haus. Luar biasa. Memang perjuangan nyari nafkah ya, memang. Ya, berarti jangan di depan suami, tapi di kirinya biar terlihat terus. Asik. Iya. Nah, Masya Allah, pantesan laki-laki selalu siap untuk melihat cewek cantik dan seksi. Iya. Iya. Memang itu normal kayaknya. Baik, ini Bu Aurea ini sahabat saya, beliau kebangsaan Amerika dari Filipina. Ya. Jadi member HNI juga di bawah saya, tim saya. Ya. Luar biasa. Kapan lagi gitu kan? Jadi memang pada sampai mana tuh saya ngomong tadi? Bicara kromosom. Pada perempuan kromosom itu luar biasa. Makanya kalau pada perempuan ditanya merah, itu merahnya bisa macam banget ya, macam-macam ya. Ada merah delima, merah darah, merah apa banyak banget merah. Kalau pada perempuan, pada laki-laki merah ya udah merah saja gitu ya. Nah, dan nanti banyak pada akhirnya bahasa-bahasa secret language ya, bahasa-bahasa rahasianya perempuan. Misalnya contoh gini saya kasih tahu ya. Ketika perempuan bilang bahwa, "Mas, bagus nggak Mas bajunya?" gitu ya. Apa jawab laki-laki biasanya? Bagus, ya kan? Padahal sebenarnya perempuan tuh minta dibeliin, ya kan? Ya, coba tanya pada istrinya, bener nggak gitu, ya? Makanya sekali lagi peringatan buat pada perempuan, ketika bicara sama pasangannya, tolong suaminya benar-benar melihat Anda pada saat Anda bicara. Kalau enggak, dia nggak akan masuk ya. Ditambah nih laki-laki, udah selain kemudian matanya hanya berfungsi satu yang baik yang mengerucut, udah gitu telinganya juga mendengarnya cuma satu, sebelah kanan aja yang aktif. Dan itu sudah pernah diteliti dengan menggunakan infrared. Ternyata hanya telinga kanannya aja yang aktif. Ya. Jadi kalau bicara sama laki-laki itu harus fokus satu persatu. Nggak bisa banyak hal. Ya. Dan minta dia, laki-laki itu ngelihat Anda baru Anda bicara. Gitu. Karena kalau nggak begitu, nggak akan kedengeran gitu. Boleh tepuk tangan dulu. Ya. Saya nih habisnya dikecam sama para suami ya. gitu. Karena ngebongkar semuanya ya. Berarti itu sebabnya laki-laki boleh punya istri lebih dari satu. Itu saya bukan bahasan di sini ya, bukan. Bukan bahasan di sini, bukan. Nanti kita bahas lagi. Forum khusus kita bahas itu. Iya. Nah, jadi makanya kalau pada laki-laki itu ketika dia pengen didengar, kita pengen ngomong pada laki-laki, dia harus benar-benar perhatiin kita. Kalau enggak dia nggak akan kemudian bisa ngedengar. Ya, sambil main handphone, sambil nonton TV, Anda ngomong nggak masuk di telinganya dia. Gitu.
Bener banget, Tat. Bener, emang begitu. Ya, itu genetiknya dia. Makanya bilang, Mas, dengerin aku mau ngomong gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya bisikinnya di telinga kanan, jangan di telinga kiri ya. Gitu. Ini nggak berfungsi, makanya coba lihat deh. Pernah nggak ngelihat ada suaminya atau anak laki-laki Anda tidur, lalu nutupin telinga kanannya? Itu akan pules banget itu tidurnya ya. Gitu. Nah, sedangkan pada perempuan, coba luar biasa nih, telinganya dua-duanya berfungsi dengan baik. Jadi misalnya dia lagi ngobrol sama temennya, terus kita ngomongin dia, kedengeran. Ya coba aja nanti, oh jadi Anda ngomongin saya dari tadi gitu. Nah kan repot kan, ini saya kasih tahu gitu. Emberan Ustadz, baru kejadian dah tadi. Hahaha, ya. Kok tante cetar sih? Ini saya agak lucu juga ya sambil baca chat soalnya ya gitu. Nah jadi kira-kira gitu kabarnya. Lalu, oke, sekarang begini sederhananya. Bicara tentang, oh ya saya keringetan nih, ternyata luar biasa. Ini padahal ruangannya udah dingin di sini ya. Masya Allah biasa. Jangan nih ada mereknya, anak mereknya. Jadi ambil tisunya aja ya. Kalian nungguin tisu ini nggak keluar sampai sekarang ya, luar biasa. Ya baik. Jadi misalnya pada proses kita bisnis HNI, kalau pada laki-laki simpelnya adalah tawarkan sesuatu itu yang masuk kepada logika berpikirnya. Kalau pada perempuan, sisi emosionalnya yang diajak itu baru pada level di perbedaan gender. Ya, kalau kita mau kemudian masuk kepada ranah bicara tentang gender intelligence at HNI gitu ya. Gitu. Dan kalau pada saat kita memprospek, kita lihat betul ya, kalau laki-laki yang kita ajak ngomong, laki-lakinya itu ngeliat kita apa enggak gitu. Karena kalau nggak lihat kita sambil main handphone sambil dengerin prospekan HNI dari kita, nggak masuk di dia. Gitu. Kalau pada perempuan, misalnya kita lagi PCA, lalu ada perempuan tuh sambil ngobrol, nggak ada masalah, biarin aja. Karena telinga satunya masih dengerin kita. Gitu. Bahkan nggak hanya seperti itu. Tukang somai lewat juga kedengeran lagi sama dia. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Gitu. Perempuan. Ya, makanya pada laki-laki punya keunikan tersendiri, pada perempuan punya keunikan. Ini yang disebut dengan genetika. Nah, kalau bicara pembicaraannya, ya cara bicaranya, pada laki-laki itu satu persatu. Jangan banyak hal dalam satu waktu. Kenapa? Karena memang hemisfer otaknya dari kiri ke kanan itu jembatannya kecil pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan itu jembatannya 20% lebih besar. Jadi kalau pada laki-laki, fokus bicaranya. Misalnya kita mau ngomong tentang masalah produk dulu sampai selesai tuntas. Baru kita ngomong yang lain. Nggak bisa kemudian diacak-acak. Kalau pada perempuan, ngomongin apa aja oke. Gitu. Makanya kalau kita pada perempuan ngumpul nih, kita ngumpul nih, ngomong apa lagi? Ngomong bicara mobil, nanti ngomong masalah ini, semua diomongin. Gitu kan. Masih banyak hal gitu. Baik, nah itu bicara baru gender ya. Ini luar biasa kan materinya 1 hari harusnya bentar ini. Kemudian di level selanjutnya bicara tentang konsep potensi genetik Stephen. Ini yang saya tekuni, yang sampai pada akhirnya saya belajar langsung khusus dari penemunya. Dan inilah yang mengapa pada akhirnya saya bergabung, ya menikah dengan HNI, dengan apa yang saya punya di Stephen. Kenapa? Karena pertama, ini adalah asli produk Indonesia Stephen itu. Bukan asli produk luar atau produk kaleng-kaleng. Iya. Penemunya adalah Pak Farid Poniman, orang Madura. Luar biasa. Orang Madura aja. Ya kan? Penemu Stephen itu luar biasa kan. Makanya saya, ya kerjaan saya adalah saya bawa produk ini ke luar negeri. Gitu. Nah saya pengen ketika saya bawa ke luar negeri, nggak cuma produk Stephen-nya, saya bawa HNI-nya juga sekalian. Gitu. Luar biasa. Sebenarnya bukan luar biasa kalau saya biasa di luar ya biasanya. Gitu. Nah, jadi Oke, jadi ini produk Indonesia. Kan bukannya kita sering banget ngelihat iklan, cintailah produk-produk Indonesia. Ini kan produk Indonesia. Sama Stephen juga. Dan ini luar biasa. Baik HNI maupun Stephen punya genetikanya masing-masing bisnisnya. Nah, ini kita perlu pelajari, menarik. Dan kita bisa kawinkan itu gitu. Cuma ini kawin secara bisnis ya, bukan kawin secara agama legal ya. Iya loh. Ya, karena materinya nanti yang itu beda khusus sendiri gitu. Mungkin dihadirkan yang lain-lain itu ya. Mungkin. Pak Haji Awang mungkin bisa ngasih materi ya. Iya, oke. Oh, khusus member ya, baik. Nah, jadi itu bicara tentang konsep pendidikan Stephen. Sederhananya adalah Stephen melihat potensi yang dibawa sejak lahir. Yang kita sebut dengan faktor unhereditary. Dari miliaran orang di dunia, disederhanakan jadi 5 tipe. S-nya sensing, T-nya thinking, I-nya intuiting, F-nya feeling, I-nya instinct. Dah, simple as that. Itu melihat kepada saat ini kepada belahan otak mana yang dominan pada manusia. Kita tahu bahwa belahan otak itu ada kiri dan kanan pada awalnya. Lalu pada tingkat lebih lanjut lagi bicara tentang neuroscientist,
maka kita akan menemukan ada belahan atas itu disebut dengan neokortek, bawah disebut dengan limbik, dan ada bagian kecil disebut dengan otak reptil. Nah, itu dia. Nah, bagian neokortek dan limbik ini dibagi dua, kiri dan kanan. Jadi posisinya ada 4, lalu ada satu yang kecil di bagian tengah disebut dengan otak reptil. Nah, kalau dia sensing, maka belahan otak yang dominannya ada di limbik kiri. Thinking di neokortek kiri, intuiting di neokortek kanan, feeling di limbik kanan, dan insting di reptilian brain. Ya. Nah, bicara tentang konsep Stephen itu sendiri adalah bicara tentang bagaimana melihat secara biometriknya pada potensi genetik seseorang. Tuh ada yang jawab tuh, saya feeling extrovert ya. Berarti feeling ya, bicara tentang perasaan ya. Kita pelajari dikit-dikit aja nih. Sensing, sense, bicara tentang indrawi. Ya, saya mau izin Pak Haji Awang karena beliau adalah orang yang saya sudah tes, beliau adalah sensing extrovert. Maka tipe sense ini adalah bicara tentang kekuatannya ada di aktivitasnya dia, dan juga bicara tentang memori yang kuat. Memang kalau dalam konteks secara keahlian bisnisnya, beliau kuat banget pada literasi, pada produk, pada pengalaman-pengalaman, pada sumber-sumber, fakta-fakta yang ada. Ya, mantan rektor, kita sebut mantan rektor. Ya. Gitu. Saya ngikutin banyak banget kajian beliau, pasti diulang-ulang lagi materinya, itu lagi gitu. Nah, itu memang kekuatannya saya sih, nggak apa-apa. Memang harus ada pembuktian yang kuat gitu loh. Luar biasa. Ya, saya sendiri tipenya thinking ya. Thinking sendiri dari kata kuncinya think dan king ya. Thinknya berpikir, 24 jamnya mikir, kingnya adalah raja ya. Gitu. Raja mikir ya, benar. Jadi kalau ada orang yang bilang ke saya, Pak Agung udah nggak usah dipikirin, itu kayak gini loh. Kayak sesuatu yang udah biasa dilakuin disuruh berhentiin sesaat. Nggak bisa. Bahkan dalam tidur aja saya masih mikir aja tuh. Kan ada tuh Imran Hamzah, thinking introvert ya. Thinking, Anda 24 jamnya mikir. Makanya sebenarnya orang-orang yang belum terjun kayak ini tuh rata-rata adalah orang-orang thinking yang kadang dia berpikir ulang dulu. Perlu apa ya di ini ngapain ya gitu. Apa yang gitu. Jadi perlu dipikir ulang. Nah, ini perlu dibangun ya fakta-fakta yang ada bahwa dia akan memiliki positioning gitu di ini. Jadi bicaranya ke situ arahnya. Kalau sensing bicaranya tentang harta, bicaranya tentang masalah keuntungan, bonus dan sebagainya. Kalau pada tinggi adalah positioning gitu. Who takes first gitu. Siapa yang ngambil pertama gitu. Kemudian kalau intuiting bicara intuisi, berpikir jangka panjang. Dia memiliki intuisi, ya inovasi, selalu optimis gitu. Dan dia punya cara tersendiri untuk membangun timnya, jaringannya. Dan itu saya buktikan betul dengan di bawah jaringan saya itu ada tipe orang intuiting yang memang dia punya konseptor yang sangat luar biasa. Nah, lalu ada orang feeling. Nah, ini King Agus nih orang feeling, ya, feelingnya. Ya, hadir ya. Luar biasa. Di antar kerumunan tuh King Agus kayaknya tuh. Bicara feeling, bicara perasaan gitu. Maka ukurannya perasaan gitu, nggak enakan sama orangnya gitu. Cuman karena beliau feeling extrovert, maka lebih banyak menjadi kingmaker di belakang. Dorong-dorong orang jadi hebat gitu. Nah, ini juga materinya 1 hari sendiri ya. Jadi itu kira-kira 1 hari gitu ya adanya. Tinggal itu. Iya. Tuh kan ada yang minta, Ustaz buka kelas khusus dong. Iya, pasti dibuka kelas khusus ya. Kira-kira bayarannya berapa ya? Iya. Siap. Boleh ya. Cariin saya aja downline ya, nggak apa-apa. Nah, terakhir adalah tipe orang insting. Nah, ini kemudian di bawah saya banyak banget orang insting ya. Istri saya insting, ada berapa orang lagi instingnya. Memang insting ini tipe orang yang reaktif, spontan, dan dia memang sedikit martir. Dia memang berjuang betul. Kalau itu adalah merupakan punya manfaat besar buat umat gitu. Nah, saya benar-benar memanage banget tuh hal seperti itu gitu. Ya, khusus buat orang insting. Nah, itu bicara mesin kecerdasannya, operating sistemnya. Karena kalau bicara handphone, ya, kita masih pada punya handphone kan ya? Ya, saya yakin pada punya handphone semua dan pasti smartphone ya. Karena kalau masih poliponik berarti Anda sudah hidup di luar daripada zamannya ya. Ya kan? Nah, handphone apa sih yang terpenting dalam handphone? Apakah kemudian casingnya, hardware-nya, ataukah software-nya, atau operating system-nya? Saya yakin semua kita akan sepakat bahwa yang penting adalah operating system-nya. Jadi meskipun ini bentuknya iPhone, tapi operating sistemnya Android, kira-kira gimana rasanya? Oh keren, Ustaz. Ya, keren. Ya emang keren. Tapi kalau dia ternyata Android Cina gitu kan, itu rasanya nggak enak banget gitu. Dan saya pernah lihat itu di mana? Di Madinah. Ya, di Madinah itu kalau Anda ke toko handphone tuh, semua iPhone-nya luar biasa tuh, iPhone. Tapi dalamnya itu Android. Kenapa? Ada iPhone yang dual SIM, bayangin. Nggak pernah dikeluarin sama Apple dual SIM. Iya, cuma di situ doang. Sampai penasaran. Hah? Kenapa? iPhone Cina. Makanya saya sempat tanya gitu kan. Ya Said, ada nggak yang bukan dari Cina? Ada. Nama antum aja katanya gitu.
Iya. Iya. Jadi katanya iya anak antum doang yang nggak Cina. Sebenarnya Cina semua, jamnya Cina, sejadahnya Cina gitu. Ini apa nih sebenarnya kan tuh? Luar biasa. Operating system. Yang dijelaskan tentang feeling dan sebagainya, maaf Tat, kok nggak ada di slide? Itu memang nggak ada di slide. Itu nanti kelas khusus, ya kan? Iya, benar. Luar biasa kan? Luar biasa nih. Closing banyak ya. Iya. Baik, para leader mohon izinnya nanti saya tes Steven ya, para leader ya, boleh menghubungi saya ya, para leader ya. Ya. Biar kita bisa support cara genetikanya dan nanti memang bisa kita lihat misalnya orang sensing itu tipenya karakternya aktif dan sebagainya. Nah, secara riset di laboratorium Prodia kekuatannya di pencernaan, kelemahan di pencernaan. Bisa seperti itu. Jadi kita perlu suplemen HNI-nya yang memang fokus untuk di pencernaan. Itu. Pada thinking kekuatannya di ginjal, kelemahannya di ginjal. Kayak modal saya thinking, saya memang kurang minum air putihnya. Ya, pada yang thinking itu yang mungkin udah pernah tes TV, coba lihat ya. Closing kan kami jadi LED 2020. Iya sama, kita juga, saya juga mau closing juga LED 2020 juga ya. Ini ikhtiar ya. Ya. Siap, saya dites Stevie-nya pakai F ya, bukan pakai P ya, mohon maaf. Ini kayaknya orang Sunda ya. Iya. Oh, Asep ya. Iya. Stevie-nya baik. Ya. Saya mau Tat jadi sukarelawan di tes. Oh ya nggak apa-apa, Anda tinggal kasih aja 5 downline saya. Oke, baik. Nah, jadi kalau tinggi ginjal. Intuiting itu liver. Kekuatan di liver, kelemahan di liver. Feeling, kekuatan di paru-paru, kelemahan di paru-paru. Insting, kekuatannya di jantung, kelemahannya di jantung dan peredaran darah. Nah, itu kira-kira risetnya. Ini udah scientific banget. Jadi jurnalnya boleh minta ke saya. Saya ada siap jurnalnya, ya. Oke, nah itu bicara tentang mesin kecerdasan. Kemudian bicara tentang drive kecerdasannya. Kecerdasan ini bicara tentang introvert dan extrovert. Cuman introvert dan extrovertnya itu tidak sama dengan yang kita pahami secara umum. Kalau secara umum kan introvert tertutup, ekstrovert terbuka. Kalau di Steven, introvert, ekstrovertnya itu adalah stimulasi dari dalam keluar bagi yang introvert, kemudian motivasi dari luar ke dalam untuk yang ekstrovert. Maka pada tipe orang yang introvert itu lebih menyukai kalau dia ditantang, di-challenge gitu. Baru jalan. Gitu. Jadi kalau saya kemudian bicara sama orang yang ada introvert, saya tantang dia. Masa bulan depan nggak bisa jadi LED? Gitu. Menarik buat dia. Sama ketika kalau kita mengkaji Quran. Kenapa Quran itu bicara tentang ayat ancaman neraka dengan ayat surga? Kenapa Allah Maha tahu sebenarnya. Allah udah kasih petunjuk buat mereka. Yang introvert dan extrovertnya. Sedangkan kalau yang extrovert, kayak model saya thinking extrovert, maka saya perlu yang namanya reward. Gitu. Jadi kalau ngomong sama saya, sebagai orang extrovert, ini gimana nih, Solver Agung? Kalau enggak nanti diambil orang, ambil aja, bodo amat. Iya, karena buat orang extrovert nggak bisa diancam-ancam gitu. Nah, beda lagi kalau dia tipenya insting, dia perlu namanya nggak bisa ditekan gitu ya. Jadi memang masing-masing punya pendekatan masing-masing. Oke ya, itu drive-nya. Kemudian bicara kapasitas hardware, ini bagian keempat ya. Levelnya ini dari atas ke bawah itu semakin rendah. Jadi paling bawah itu adalah secara persentase pada manusia itu kurang berpengaruh secara besar. Jadi paling atas itu paling besar. Ya, bicara kapasitas hardware itu berbicara tentang bagaimana kecerdasan seseorang sejak dia dilahirkan. Kita tahu nih bahwa setiap kita lahir dalam keadaan cerdas. Tidak ada yang nggak cerdas, ya. Usaha Hidayat pernah menyampaikan 90% manusia cerdas, 5%-nya mengakses ke jenius, 5%-nya biasa saja, ya. Kenapa? Dengan demikian kita pahami bahwa kecerdasan itu diturunkan dari siapa? Ayo coba yang di studio. Ratusan orang mana suaranya? Diturunkan dari siapa nih? Ibunya saja, bapaknya saja, atau ibu bapaknya? Ibu. Yang di rumah bisa chat ya. Cerdas itu diturunkan dari siapa? Ibu. Baik. Ada yang bilang bapak? Bapak ya. Oke. Ya tuh, ibu semua tuh jawabannya di chat ya. Ibu. Dari orang tua, ya saya juga tahu dari orang tua. Iya. Emak lama ya, oke. Iya. Jadi, banyak banget ibu ya. Oh, berarti ini ngikut ini ya, komunitas ibu-ibu ya kayaknya. Iya, mama ya. Memang benar, ini luar biasa ya. Saya sebenarnya agak merinding nih. Di HNI itu banyak Khadijahnya ya. Khadijah ya? Aisyahnya nggak ada? Oh, Khadijah ya, baik. Lagi nyari Aisyah. Khadijahnya udah dapat di rumah ya, ada. Ini apa ini sebenarnya kita ngobrol? Ya, jadi memang ya kecerdasan itu diturunkan dari ibunya saja. Tuh, perhatiin baik-baik kata-kata saya. Coba yang
yang dekat sama suaminya, bilang, deketin ini Zoom-nya, bilang, cerdas itu diturunkan dari ibunya saja. Ya. Jadi bapaknya nggak boleh ngaku-ngaku kalau anaknya cerdas. Ya kan? Ini anak bapak nih cerdas. Tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Iya kan? Iya, kenapa? Hah? Ini saya mau jelasin tadi. Kenapa kemudian? Solver sharing dong. Wah, ada Bu Suci Anik Skida nih di sini nih. Gimana memotivasi mitra TI? Nanti ya Mbak, itu Bu Suci ya. Ya, itu ada materi khusus katanya nanti. Jadi cari istri yang cerdas ya. Enggak perlu cari yang istri cerdas. Nanti kalau istrinya nggak cerdas, cari lagi dong. Nggak bagus. Ini bahasanya bukan begitu. Ya. Jadi kenapa cerdas itu diturunkan dari ibunya saja? Itu pada saat ibunya mengandung. Ya, maka perlu nutrisi. Ini ada nutrisinya nggak buat ibu ketika mengandung? Ada kan? Ada. Nah, ini perlu dipelajari. Ya, perlu dipelajari. Supaya apa? Supaya anaknya yang lahir nanti kelak punya nutrisi kecerdasan yang bagus. Gitu. Masya Allah kan? Tapi Ustaz udah terlambat, anak saya udah lahir semua. Bikin lagi. Masih ada kesempatan kan? Gitu. Nah, bapaknya tugasnya di mana kalau dia oh ini lagi ya? Unstable. Oke, baik. Lalu tugasnya bapak di mana? Supaya kemudian dia bisa ngaku anaknya cerdas. Maka pada saat ibunya mengandung, bapaknya kasih makan makanan yang bergizi sama ibunya. Baru boleh ngaku-ngaku. Gitu. Ya kambing tuh, wah itu. 20 tusuk kambing, ya kan? 1 sop kambing, kasih nutrisi HNI dong, udah pasti. Jadi saya sarankan untuk HNI bikin nutrisi khusus buat ibu mengandung. Ya. Susu kambing yang ini ya, ini. Saya bukan iklan ya, memang ini produk HNI ya. Susu HNI ya, bagus. Ya. Asal jangan but-but ya diminumin ya. Bagus juga sih emang, tapi untuk yang ibu mengandung jangan. Jadi omega dan sebagainya kira-kira gitu ya. Supaya apa? Supaya anaknya terlahir itu cerdas. Habis 21 botol spirulina tat pada saat hamil. Luar biasa. 21 botol. Ayahnya minum juga spirulinanya? Enggak ya? Oh, botolnya. Oh, ayahnya ini HPA Coffee ya, 7 elemen ya kan. Oke. Nah, jadi begitu. Baru ayahnya bisa ngaku-ngaku. Oke, jadi kecerdasan. Itu bicara tentang kapasitas hardware. Cerdas ya. Memang kita punya, makanya nanti ada satu riset sebenarnya. Ini menarik. Yang dilakukan oleh salah satu universitas tertua ya di Inggris. Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ini risetnya. Ada videonya sebenarnya. Cuman mungkin di lain kesempatan ya. Oke. Apa yang dilakukan? Jadi ada seorang anak gemuk. Tugasnya kerjanya cuma nonton TV, leye-leye dan sebagainya. Malas baca. Lalu peneliti itu melakukan satu treatment. Apa yang dilakukan? Setiap hari anak gemuk ini yang leye-leye tadi dikasih minum pil, ya dibikin kapsul. Setiap hari, kurang lebih sekitar 5 kapsul setiap hari. Ya, sampai sekitar 3 bulan, yang tadinya cuma nonton TV leye-leye, dia senang banget baca buku. Kenapa? Karena ternyata jaringan otaknya itu sudah bekerja dengan baik lagi. Karena orang yang nonton TV, leye-leye, itu kena pada akhirnya efek daripada radiasi, sehingga mempunyai satu hambatan dalam kecerdasan dalam otaknya, ya, keterhubungan saraf-saraf pada otaknya. Nah, dilakukan oleh peneliti itu adalah dia cuma dikasih ya, kapsul tadi selama setiap hari 5 kapsul. Gitu. Ini sih nggak cukup 15-10 tapi sampai pukul 21.15 Anda yang enak saya ini aja perlu minum kopi lagi saya. Silakan. Baik, saya mau closing nih ya. Baik. Udah dapat suara gaib, saya perlu closing nih. Ya, sampai keringetan tertawa padahal di suhu 15 derajat. Oke. 15 derajat luar biasa. Nah, jadi memang pada akhirnya apa yang dilakukan oleh peneliti itu ternyata ya rahasianya ada di omega 3. Ini ada omega kan? Deep Square. Luar biasa itu. Itu mampu kemudian mampu merangsang kembali sel-sel saraf otak gitu. Oke. Nah, jelas adalah golongan darah ya. Yang golongan darahnya A siapa di sini? Ini riset dari Jepang sebenarnya, tapi ini bagian terakhir responnya. Ada yang golongan darah A? Di studio ratusan golongan darah A. Oke. Golongan darah A itu respon awal pada seseorang adalah apa-apanya dipikir. Jadi ketika pertama kali ketemu orang yang golongan darah A, dia ngeliat seorang itu kayak ada suara di belakangnya. Siapa dia? Dia mau ngapain dia di sini? Gitu. A-nya begitu. Ada suara-suara itu golongan darah A begitu. Jadi apa-apa dipikir gitu kan, semua masuk ke logikanya, baru masuk dia. Ya, golongan darah B. Siapa golongan darah B? Ya, apa-apanya dibayangin. Ya, itu bahasa
enaknya. Bahasa nggak enaknya berhayal, ya. Ya. Apa dihayalin gitu kan. Kadang suka nggak mau ikutin aturan sedikit gitu kan, jadi maunya sendiri. Kenapa, Ustaz? Kalau mau jadi istri saya. Kalau mau jadi istri saya, dibayangin dulu ya, dibayangin dulu. Iya, cocok nggak jadi istri saya, ya kan? Cocok yang keberapanya. Iya, iya. Penghayal. Baik. Golongan darah AB, ya, apa-apanya perlu bukti. Baru dia mau, gitu. Jadi kalau mau sedikit nih, mau prospek, tanya aja dulu golongan darahnya. Gitu. Kalau dia golongan darah A-nya, ajak dia mikir. Ya kan? Ya kan? Ajak dia mikir. Kenapa? HN ini adalah satu produk yang sangat luar biasa. Bayangin, kalau Anda bagian daripada membangun umat, masukin ke arah sana. Bayangin dia punya tahta, punya positioning di situ. Gitu. Kalau yang B, ajak dia untuk kemudian membayangkan. Kalau tadi kan ajak mikir tuh, tentang bagaimana dia masuk dalam satu bagian HNI. Kalau B, bayangin Anda kemudian punya satu bisnis sendiri yang ini bisa memanfaat pada umat, kira gitu gambarannya. Kemudian habis itu AB, ya, apa-apa perlu bukti, banyak yang sukses dan sebagainya di HNI, bahwa bisnis ini sangat mudah dilakukan. Yang golongan darah O, 0 disebutnya, 0 adalah orang, ya, O itu orang, jadi based on people. Jadi orang ini nih kalau ketemu di awal tuh SKSD, so kenal so deket gitu. Ya, senang banget tiba-tiba, wah ya apa kabar ya, oke. Lu kenal? Enggak. Iya. Iya. Oh ya. Iya. Iya, so kenal so deket gitu kan. Oh, walah gitu. Bukan oh, walah gitu kan ya. Iya, walah, olala gitu. Orang jadi fokusnya pada orang gitu. Dia populer orangnya gitu. Ya, itu adalah hanyalah respon awal saja. Nanti baliknya kepada mana? Baliknya kepada Stevie-nya, mesti kecerdasannya gitu ya, balik kepada gender intelijennya gitu. Kok cocok sih PD tingkat dewa? Asik ya. Tapi ini hanya berlaku golongan darah bagi mereka yang udah tes golongan darah. Kalau belum tes golongan darah, ya Anda tes lah. Simple itu udah ya. Iya. Iya. Nah, Anda tahu nggak? Jangan-jangan Anda termasuk golongan darah bangsawan. Golongan darah biru kan? Iya. Cuman hartanya habis di golongan ketujuh, ya kan? Generasi ketujuh, Anda generasi ke-8. Jadi miskin lagi, mulai lagi, bangun lagi gitu. Iya, iya. Udah biasa. Biasa di luar ya. Oke, next slide terakhir konklusi saya. Ya, konklusi terakhirnya. Darah M, darah muda. Oke, baik. Oke, ini sebenarnya framing tentang kerja ya, tentang kerja bagaimana dalam kita menjalankan HNI. Ada orang yang di HNI itu pakai kerja keras, ada. Kerja keras itu ingat rumusnya adalah output sama dengan input, ya. Kemudian kalau kerja cerdas adalah Anda menaikkan level yang lebih tinggi. Nah, network marketing itu adalah diantaranya bagian daripada kerja cerdas. Tapi tidak hanya cukup kerja cerdas, Anda juga harus kerja ikhlas, ya. Bayangin jadi LED, Masya Allah, semoga sering dipasangkan. Amin. Ya. Jadi kalau kerja ikhlas itu adalah, mungkin bagi sebagian kita memahami kerja ikhlas itu adalah kerja karena Allah. Ikhlas ya. Itu kalau pada konteksnya Muslim, itu masih bisa diterima. Tapi kalau bagi orang yang bahkan dia anti Tuhan, ya, dia nggak mempercayai Tuhan, maka kerja ikhlas ini adalah bicara tentang kerja di level alfa. Ya, kerja di level alfa, di mana dia ngejalanin itu kayak udah yang mendarah banget buat diri dia gitu. Jadi HNI itu udah mendarah banget buat diri dia. Dia prospek sana, prospek sini, ngelakuin itu kayak udah lupa waktu. Karena dia passionate banget ngerjainnya. Itulah kerja di level alpha. Disitulah letak keikhlasan dia. Dan itu nggak capek dia rasakan. Ya. Ingat, fokus kita adalah membangun kebaikan, membangun kebermanfaatan buat umat. Kalaupun ada bonus-bonus sebagainya, itu adalah efeknya. Gitu ya. Oke, last terakhir adalah berbicara. Kalau coachnya keren-keren kayak gini, pokoknya mantap banget, ngantuk lewat plus ketawa terus, alhamdulillah ya, baik. Nah, ini yang saya mau sampaikan di bagian akhir. Bicara tentang kebermaknaan, ya, bicara kebermaknaan adalah ketika Anda berada di HNI, sebagai seorang yang kemudian tergabung dalam HNI, harus Anda pahami bahwa yang namanya sukses itu ada 2 jalur. Ya. Ada jalur capaian, ada jalur hidayah. Ya. Jalur capaian itu adalah jalur yang Anda kemudian Anda benar-benar menjalankan dengan segenap tenaga. Tapi Anda harus ingat bahwa kesuksesan itu datangnya dari Allah. Ya. Makanya Anda harus kuat juga jalur hidayahnya. Kenapa? Karena kalau Allah udah sayang sama kita, Allah udah cinta sama kita, dikasih banyak kemudahan.
Baru aja keluar rumah, mau prospek, ini nggak pakai prospek lagi. Ada orang yang tiba-tiba langsung hubungin kita, mau daftar member 50 orang misalnya. Oh, itu bisa saja terjadi gitu. Makanya bergantunglah kepada Allah adalah sekuat-kuatnya ikatan. Dan sederas-derasnya aliran adalah berniaga dengan Allah. Jadi ketika Anda sudah jadi leader atau apapun pangkat Anda saat ini, Anda punya bonus, sisihkan sebagiannya Anda berniaga dengan Allah. Supaya apa? Supaya Allah memantaskan kita menjadi LED, ya. Tidak hanya platinum, apalagi sih paling tinggi? Ada lagi yang lebih tinggi nggak? Double platinum, ya. Kalau bisa nanti dibuat lagi triple platinum terus sampai hat-trick, ya. Hat-trick platinum, ya. Luar biasa. Hat-trick platinum, ya. Udah hat-trick platinum, jadi Presiden Republik Indonesia, luar biasa itu. Langsung warga negara Indonesia KTP-nya kumpulin, gitu kan. Semua member HNI, ya. Baik, gitu. Karena saya udah sampai hari ini tuh selalunya dikenal gitu. Kalau dekat orang, KTP, gitu. Emang wajah saya kayak wajah kelurahan apa ya, nagih KTP gitu ya. Baik, nah jadi itulah kira-kira gambarannya buat rekan-rekan sekalian. Mungkin waktunya nggak cukup banyak gitu ya untuk kita sharing, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya sekali lagi, poin penting dalam kita berbisnis di ini adalah tidak hanya bisnisnya saja. Ingat, kita perlu memanusiakan manusia. Ya, domain kita adalah manusia, bukan mesin. Oleh karenanya, kita perlu kemudian memahami karakteristik mereka. Dengan demikian, mereka bisa menjadi muntijah nantinya, bisa produktif. Karena kita tahu bagaimana how to communicate with them. Ya, punya YouTube Ustaz? Punya. Solver Agung Studio. Cari aja di YouTube ya. Oke, baik. Ya, di Google aja Solver Agung udah banyak banget itu ya. Baik. Gitu. Kok jadi promosi saya? Oke, baik. Saya lanjutkan kembali kepada Bang Karni. Maksudnya Bang Dedi ya. Baik, silakan Bang Dedi. Saya kira cukup sekian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, luar biasa kita pada hari ini. Ya. Ingat kopi HNI ya, kopi HNI. Ya, saya rasa semua termasuk kita semua di sini juga di studio akan merasa pastinya tidak cukup ya dengan materi yang sangat-sangat singkat ini dan masih perlu pendalaman lagi kemudian harinya. Oleh karenanya satu pesan yang mungkin harus kita tanamkan dalam diri kita, teruslah belajar karena sesungguhnya kesuksesan kita itu tanpa batas. Ya, kesuksesan kita tanpa batas. HNI sudah menyiapkan kesuksesan yang luar biasa Bapak sekalian. Ya, kalau hari ini kita bisa mencapai LED, maka pastikan tahun ini canangkan dalam diri kita untuk bisa mencapai platinum HNI. Kalau hari ini sudah mencapai platinum HNI, canangkan dalam diri kita mencapai hat-trick platinum. Takbir. Baik teman-teman sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali karena waktunya sangat singkat, kita berikan 1-2 pertanyaan saja. Masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Teman-teman di tim itu. Ada yang ditanyakan di chat, barangkali dibuka chattingnya. Atau kami yang bertanya, yang jawab dari yang rekan-rekan semua. Oke, ada pertanyaan tuh. Tat, bakat apakah keturunan? Udah bisa belum? Udah bisa. Oke, Tat, apakah bakat itu keturunan? Yes. Anda bisa buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat itu adalah sesuatu yang sudah diturunkan dari sejak lahir. Itu jawaban singkat. Jawaban singkat lah ya. Anda tidak buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Jadi bakat itu keturunan gitu kan. Ya, kalau sebelumnya belum berbakat bisa jadi bakatnya hanya terpendam. Ya, gitu sudah sejak lahir ya. Oke, sejak lahir sudah ada. Oke, selanjutnya pertanyaan saja. Kalau tanjakan nggak bisa. Oh iya, betul. Tanjakan itu beda lagi, Sir. Beda. Oke, bisa hubungin di kami, nanti kita akan arahkan kepada yang terdekat. Oke. Kapan ada kelas khusus untuk ini, Ustaz? Kira-kira? Saya menunggu dari tuan rumah di sini ya. Saya ngikut aja. Segera. Siapkan nanti di LO. Banyak yang mau ditanyain tapi bingung yang mana dulu. Nah, itu Anda sudah bertanya ya. Nah, seperti ini tipe apa? Iya. Nah, seperti itulah bertanya gitu ya, seperti itu. Iya. Itu kayaknya memang tipenya memang suka bingung. Aduh, apa nih? Apakah yang sensing? Coba ke atas dulu tadi. Apakah banyak banget ini 300-an orang ya bertanya luar biasa ya. Satu waktu bertanya, kita akan pilih salah satu ya. Apakah yang sensing? Ke atas sedikit. Apakah yang sensing bisa punya sifat dan karakter seperti thinking? Oke. Kalau bicara untuk menjadi thinking itu tidak bisa karena memang Allah hadirkan kita tipenya sensing.
Tapi setidaknya kita bisa ngambil karakteristik seperti thinking bisa kita pelajari. Makanya tadi ada matra mentality. Sebagai contoh sederhana ya. Saya thinking, kelemahan saya sebenarnya ada di feeling, bagaimana berbicara. Tapi ketika kondisi seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus belajar untuk bagaimana berbicara. Tapi, semakin lama saya bicara, semakin pusing kepala saya. Karena thinking, letaknya, mesinnya ada di kepala, lalu kemudian berbicara itu seperlunya. Sedangkan pada tipe feeling, semakin lama bicara, semakin sehat. Gitu. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Ya. Tapi apakah saya bisa kemudian menjadi pembicara? Bisa. Tapi bukan di situ letak sebenarnya kekuatan utamanya. Kekuatan utama saya pada orang thinking adalah pada strateginya. Pada menempatkan orang yang tepat, pada posisi yang tepat, untuk kita bisa membangun kerajaan bersama. Gitu. Itu kerjaannya saya, itu memang kekuatannya saya. Makanya fokus di kami ini, sebagai human genetic potential, sebenarnya adalah fokus pada kekuatan, abaikan kelemahan. Karena kalau sampai hari ini kita masih ngomongin kelemahan, akan habis hidup kita. Jadi kita fokus pada kelemahan kita. Oke, satu lagi pertanyaannya, Coach. Oke. Kita pilih. Pertanyaan yang tadi Solver tuh, dari Bu Sucianik. Membangkitkan semangat bisnis tipe thinking introvert. Oke. Berikan dia tahtanya. Ya. Berikan dia tahtanya, kita kasih dia ruang untuk dia jejak menjadi seorang, memiliki bisnis di HNI dengan punya positioning gitu ya. Jadi kita bantu secara tahtanya dia, karena dia thinking introvert. Ya, chemistry-nya ingat, kalau bicara Steven ingat chemistry, orientasi hidup secara genetikanya. Orang thinking chemistry-nya adalah tahta. Maka thinking introvert adalah mencari tahta. Maka berikan dia kesempatan untuk mendapatkan tahtanya dia di HNI. Oke, cukup, Coach? Cukup, baik. Oke. Ya, karena waktu jualah ya. Ya, mungkin nanti membatasi. mohon izin, itu dia ada satu bisa disimpan chatnya. Dipilih di situ ada, nanti mungkin bisa dibahas kalau ada filing ya. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Coach Solver Agung yang telah memberikan materi luar biasa. Dan juga terima kasih yang tidak terhingga, yang selama ini telah mendampingi kita, mentor teratas kita, Ustadz Bagus Hernomo, atas waktu dan sekalian. Insya Allah materi ini adalah materi yang sangat luar biasa. Pastikan kita bisa mengikuti pelatihan lanjutannya, insya Allah ada training lanjutannya yang digawangi langsung oleh Al-Falah ya. Jadi kita sebagai tim Al-Falah ada privilege khusus untuk bisa mengikuti pelatihan ini, insya Allah. Nah sekali lagi untuk mengingatkan di Al-Falah ini kita punya topi kebanggaan kita ya, topi Al-Falah, HNI Al-Falah. Buat teman-teman ya pastikan punya topi ini karena dimanapun begitu kelihatan HNI Al-Falah itu udah pasti ya? Namanya udah asik banget udah gitu asik ya. Banget, ya. Asik banget. Dan ingat ya, saya di Al-Falah Group. Iya, dan beliau pun sudah bergabung di Al-Falah Group gitu ya. Al-Falah. Al-Falah Group. Ya. Ini nggak main-main ya. Nah, alhamdulillah. Kantornya di Sumarekon. Di BC Bekasi Mas Sumarekon. Baik. Teman-teman bisa mendapatkan topi ini di hni.id atau bisa menghubungi langsung kepada tim kita di Al-Falah Store untuk bisa mendapatkan harga khusus Halal Mart ya, supaya bisa masuk poinnya di Halal Mart Store gitu ya. Masuk di HSIS teman-teman yang posisi penjualannya, level penjualannya itu BC dan AC. Baik teman-teman sekalian, tidak bisa berpanjang-panjang lagi karena waktu juga yang harus terbatas ini harus sudah diakhiri. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya. Oke, baik. Ini resmi langsung ya? Resmi langsung diserahkan Al-Falah. Luar biasa. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung bersama Al-Falah pada hari ini di acara Leader Meeting LED ataupun Leader Al-Falah Group Personal Mastery. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.